Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti contohnya nazar itu adalah jika aku sukses maka saya akan menginfakkan sebagian harta saya, atau kalau saya lulus ujian maka saya akan menyembelih domba dan akan syukuran gitu. Itu disebut dengan contoh nazar. Kalau sini bukan jika Allah menyembuhkan penyakitku maka aku akan berpuasa selama 3 hari. Itu nazar. Nazar seseorang tidak menyatakan sah kecuali dengan syarat satu baligh. Jadi yang mengucapkan itu orang yang sudah baligh. Baligh itu adalah ukuran usia biologis. Yang kedua berakal. Jadi selain baligh, yang kedua syarat yang kedua adalah orangnya berakal. Artinya memang akalnya normal. Jadi bukan orang yang terganggu akalnya. Kalau yang ganggu akalnya, ucapannya tidak bisa dijadikan pegangan. Kadang apa yang diomong itu bukan keluar dari kesadaran akalnya. Kayak orang yang setengah gitu, apalagi dari pasaran gitu kan. Akalnya tidak berfungsi dengan benar, tidak berfungsi dengan baik. Nah, maka ucapannya itu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Lalu mampu memilih sekalipun dia kafir. Jadi dalam keadaan normal, bukan karena terpaksa. Jadi tidak bisa dipaksa. An-nazar itu adalah kesadaran pribadi
keterpaksaan. Itu sosial nazar, untuk itu dulu saya, ya ini nggak bisa. Itu kan keterpaksaan. Nazar itu adalah kesadaran pribadi sekali lagi atas dasar pilihan yang bersangkutan, bukan atas dasar paksaan atau ancaman. Nah itu syaratnya. Syarat bahwa nazar itu menjadi sah. Jadi balik berakal atas pilihannya sendiri, bukan karena terpaksa atau dipaksa. Sebetulnya nazar ini memang sudah lama, sudah tua. Jadi itu tidak hanya terjadi di Islam, tetapi juga istilah nazar itu juga terjadi juga pada masa-masa sebelum Islam itu lahir. Jadi orang-orang Arab dulu sebelum Islam lahir itu juga biasa mereka bernazar. Ya mungkin nazarnya bentuknya beda, itu aja yang membedakannya. Kalau nazar di dalam Islam itu sudah dalam kerangka taqarrub pada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau mereka mungkin nazar itu dengan Tuhan-Tuhan mereka, dengan berhala-berhala mereka. Nah, selain itu juga bahwa nazar itu juga sudah diabadikan dalam Al-Quran, dan itu juga sudah terjadi itu pada umat-umat yang sebelumnya, para penganut kitab yang sebelumnya. Bahwa contoh di sini Allah mengisahkan ibu dari Maryam itu yang menazarkan isi kandungannya pada Allah dalam surat Ali Imran 35. Jadi dulu ibunya Maryam, ibunya Nabi Isa, jadi neneknya Nabi Isa gitu ya. Jadi ibunya Maryam itu dulu bernazar ketika dia sedang hamil Maryam hamil anak ibunya Nabi Isa. Jadi dia menazarkan isi kandungan itu kepada Allah itu dengan bunyinya begini. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang ada dalam kandunganku menjadi hamba Allah yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazarku itu. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi dulu ibunya Siti Maryam itu kita sebut Siti. Sebetulnya Siti itu diadaptasi dalam bahasa Indonesia. Sebetulnya bahasa Arabnya bukan Siti, Sayyidah. Jadi Sayyidah lalu diadaptasi dalam bahasa Indonesia menjadi Siti. Sebab di Arab tidak ada nama Siti, ada juga Sayyidah. Jadi Sayyidah Maryam itu atau Siti Maryam itu ketika masih dalam kandungan ibunya, kata ibunya itu adalah istrinya Imran, sebab bapaknya ibunya Nabi Isa itu, bapaknya Maryam itu adalah Imran. Jadi dia bernazar bahwa anak yang ada dalam kandungan ibunya Maryam itu dia menazarkan untuk menjadi Allah. Jadi kalau dia lahir nanti Maryam ini kemudian akan dinazarkan untuk menjadi hamba Allah yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Itu yang pertama, dan itu memang dalam sejarahnya begitu. Itu sebabnya memang ketika dia lahir kemudian diserahkan itu pada saudaranya Zakaria. Diserahkan, atau kemudian itu dididik itu di mihrab di Baitul Maqdis. Jadi sebabnya dikategorikan bahwa ibunya Maryam itu adalah wanita memang yang Maryam itu adalah wanita yang suci. Sebab ketika mati mengambil aja di Baitul Maqdis itu mendekatkan diri kepada
juga dia bernazar. Dia juga sedang bernazar. Itu dalam surat Maryam ayat 26. Fa imma tarawinna minal basyari ahada faqul inni nazartu lirrahmani shawma falan ukallima al-yawma insiya. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Kata yang digunakannya adalah nazartu. Faquli inni nazartu lirrahmani. Aku bernazar kepada Tuhanku. Dan aku tidak akan ngomong dengan siapapun tentang kehamilannya. Nah, kalau Maryam itu kan ketika dia hamil Nabi Isa itu karena dia tidak punya suami, lalu kemudian ujuk-ujuk hamil, gitu, atas kuasa dan izin Allah. Lalu kan dituduh oleh kaumnya, oleh warga, dituduh bahwa dia melakukan perbuatan serong sehingga dia hamil, padahal diketahui dia tidak memiliki suami dan belum pernah nikah. Nah, karenanya kata Allah, jadi itu sebabnya kan dia mengasingkan diri. Itu dalam ayat yang sebelumnya, Maryam itu kemudian mengasingkan diri. Dia di kebun di bawah pohon kurma. Fa'aja'ahal makhawti ila jiz'in nakhla. Qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya, dalam ayat itu. Jadi dia datang ke kebun kurma itu, dia merenung di situ, seperti memang ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada mungkin ya rasa cemas sebetulnya, sehingga ada kalimat ya laitani mittu qabla hadza. Andai saja saya meninggal mati sebelum peristiwa ini, jadi sebelum peristiwa hamil. Andai saja saya mati sebelum peristiwa hamil itu, wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi orang yang dilupakan. Jadi tidak jadi buah bibir orang gitu. Sebab itu kan menjadi buah bibir orang, tidak punya suami lalu hamil gitu. Ya, tapi hamilnya karena memang atas kehendak Allah. Nah, maka lanjutannya adalah di antaranya petunjuk dari Allah itu agar dia bernazar kepada Allah dan tidak akan ngomong dengan siapapun. Sebabnya ketika ditanya Maryam itu, dia karena sudah bernazar tidak ngomong, dia sekarang kasih isyarat kepada bayi yang dilahirkan itu. Fa'asyarat ilaihi, kan tujuannya ketika dia keluar, dia datang fa'atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Jadi ketika dia keluar, dia menemui kaumnya, ya warga lagi. Wahai Maryam, engkau sudah mendatangkan satu ji'ti syai'an fariya. Jadi sesuatu yang apa bahasa kitanya? Sesuatu yang tercela gitu ya. Satu perilaku yang tercela. Gitu. Ya Ustaz Harun, maka abu imro'a saudin wa maka ummuki baghiyah. Wahai saudaranya Harun, jadi Maryam itu adalah saudaranya Harun. Tapi Harun yang mana? Ada dua versi. Apakah Harun yang Nabi Harun itu yang belum bersama dengan Nabi Musa, atau mungkin ada Harun yang lain yang masih ada hubungan saudara dengan Maryam. Maka abu imro'a saudin wa maka ummuki baghiyah. Kenapa Anda begitu gitu? Hamil tidak punya suami, padahal bapak kamu itu bukan orang jelek, bukan orang yang berbuat buruk. Wa maka ummuki
syara ilahi qalu kaifa nukallifu man kana fil mahdi sobiyya. Lalu kata kaum itu, bagaimana mungkin kami ngomong dengan bayi? Gitu. Tapi tiba-tiba dengan keajaiban itu atas izin Allah, bayi Isa itu ngomong. Qala inni Abdullah, dia mengatakan sungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Dia nanti telah akan mendatangkan kitab kepadaku dan akan menjadikan aku sebagai nabi. Baik, tadi sudah kita sampaikan bahwa nazar itu juga berlaku sebelum Islam. Artinya pada zaman jahiliyah itu juga biasa mereka sudah melakukan nazar. Hanya begini, orang-orang jahiliyah itu bernazar, bertakarrubnya itu bukan kepada Allah tapi kepada Tuhan-Tuhan mereka, berupa nazar untuk mengharap syafaat dari Allah dan mendekatkan diri kepadanya sedekat mungkin. Jadi dulu nazarnya itu melalui Tuhan-Tuhan mereka, yaitu dan mereka dewa-dewa itu melalui dewa mereka, bukan. Tetapi untuk berkatkan diri kepada Allah, jadi menjadikan dewa itu sebagai wasilah tempat mereka bernazar itu, tapi untuk dekat kepada Allah. Inilah yang kemudian ketika disebutkan di protes bahwa cara itu adalah salah dan itu adalah salah satu bentuk syirik dalam Al-Quran, jawab mereka apa? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan kami tidak menyembah berhala-berhala itu, tetapi kami jadikan mereka sebagai media untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Tapi pun Allah itu salah. Langsung aja kepada Allah, kepada Tuhan. Jangan menjadikan berhala-berhala itu sebagai wasilah masa kita sekarang, sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu yang dilakukan oleh zaman jahiliyah ketika mereka bernazar. Dan itu adalah dianggap salah, bahkan dianggap syirik. Pencarian nazar dalam Islam itu terdapat dalam kitab Allah, yaitu dalam Al-Quran dan Sunnah. Beberapa ayat yang bisa kita temukan dengan kalimat nazar itu diantaranya adalah dalam surat Al-Baqarah 280. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrin fa innallaha ya'lam. Apa saja yang kamu nafkahkan, apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, sungguhnya Allah mengetahui. Jadi kalau juga nazar itu tidak di hadapan orang lain, diperdengarkan kepada orang lain, sendiri saja umpama di rumah, umpama kalau saja saya memperoleh apa yang saya inginkan, saya cita-citakan, atau kalau saya lulus umpama dalam ujian ini, kita sendiri ngomong sendiri gitu. Jangan dianggap bahwa kemudian itu tidak punya konsekuensi hukum. Tetapi itu punya konsekuensi hukum sebab Allah tahu. Jadi meskipun tidak ada yang mendengar, tapi Allah tahu. Wa anfaqtum min nafaqatin aw nazartum, apa yang kamu infakkan dan apa yang kamu nazarkan, fa Allah ya'lam. Maka sungguhnya Allah mengetahui meskipun orang lain tidak dengar. Artinya tetap wajib ditunaikan. Dan ada beberapa ayat lainnya, umpama dalam surat Al-Hajj ayat 29, lalu surat Ad-Dahr ayat 7. Nah, lalu dalam hadis Rasul menyebutkan man nadzara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadzara ayyasiyahu fala yusihi. Siapa yang menazar akan mentaati Allah, maka hendaklah ia taat, dan siapa yang bernazar akan maksiat pada Allah, maka hendaklah jangan maksiat kepadanya. Hadis ini mengisyaratkan dua hal, bahwa nazar itu diperbolehkan dan itu sah bila nazar itu untuk kebaikan. Dan itu dalam kerangka takarrub pada Allah. Jadi kalau saya lulus maka saya akan puasa selama 3 hari. Kalau saya lulus maka saya akan memberi makan 10 fakir miskin, kayak begitu. Nah itu untuk ketaatan. Jadi para siapa yang menazar untuk taat kepada Allah, maka adalah dilaksanakan kata Rasul. Artinya wajib
Tapi kalau dia bernazar untuk maksiat pada Allah, maka itu tidak boleh. Jadi nazar itu menjadi sah itu kalau nazar untuk kebaikan, untuk taat pada Allah, untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri pada Allah. Tapi kalau nazar itu untuk keburukan, apa yang kemaksiatan, maka itu tidak boleh. Gitu. Maka itu tidak boleh. Kalau untuk maksiat. Menurut Ibnu Umar, Nabi SAW mencegah nazar dan bersabda, "Innahu la yahidu khairun wa innama yustakhraju bihi minal kufr." Sungguhnya nazar itu tidak akan mendatangkan kebaikan, karena sungguhnya nazar itu hanya dilakukan oleh orang yang sifatnya bakhil. Itu yang begini. Dalam hadis ini, nazar itu sebetulnya tidak dianjurkan. Jadi kalau pertanyaannya apakah nazar tidak dianjurkan dalam agama, itu sebetulnya tidak dianjurkan. Itu tidak dianjurkan. Nah, kalau orang sudah terlanjur bernazar, maka wajib ditunaikan. Itu aja. Tapi itu bukan anjuran. Sebab menurut hadis ini bahwa nazar itu adalah apa ya? Dianggap sebagai ciri orang yang pelit. Di sedekah kudu nazar heula. Jadi barang berekeun bantu nolong orang lain kudu nazar heula. Itu katanya ciri dari orang yang bakhil. Pelit. Akhirnya sudah tidak biasa ngasih, tidak biasa juga, tidak biasa melakukan kebaikan gitu. Jadi untuk itu maka dia bernazar. Itu sebabnya kenapa kemudian tadi nazar itu tidak dianjurkan dalam Islam. Tapi kalau terlanjur dilakukan, maka dia wajib ditunaikan. Menurut hadis ini, dan hadisnya adalah diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ini mempertegas kapan nazar dinyatakan sah dan tidak sah. Nazar bisa dikatakan sah atau menikah alias berlaku jika dimaksudkan untuk taqarrub kepada Allah, dan itu wajib dipenuhi. Nazar yang bermaksud maksiat pada Allah dinyatakan tidak sah. Itu dinyatakan tidak sah. Seperti menazar pada kuburan-kuburan dan menazar memuji orang-orang ahli maksiat. Kalau saya sukses, maka saya akan mendatangi kuburan itu. Tapi orang tidak baik. Saya akan mendatangi kuburan Jagger itu. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Dan seperti seorang penazar akan meminum khamar. Pokoknya lama tamat saya puasa sebulan ini kayak malam lebaran. Jadi beli minuman sekarang. Sebelumnya halus, kan ujungnya jadi goreng. Itu nggak boleh. Jadi nazar nggak boleh untuk dia burukan untuk nazar gitu. Pokoknya kayak malam lebaran pesta gitu. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Artinya tidak sah. Nazarnya tidak sah dan tidak boleh ditunaikan. Gitu. Atau kemudian bernazar akan membunuh. Gitu. Kemudian agar bernazar meninggalkan sholat, menyakiti kedua orang tua atau menyakiti orang lain, itu nggak boleh. Sebab itu nazarnya nazar maksiat namanya. Nah, untuk maksiat itu nggak boleh. Jika bernazar demikian, tidak wajib memenuhinya, bahkan baginya melakukan itu semua dan tidak ada ketentuan dalam kafarat. Jadi saya sudah terlanjur nih, saya sudah janji katanya, karena saya katakan nama dari Al-Quran masalah Ramadan, lalu saya katakan pas kalau lebaran biasa kayak minum-minum, lalu tiba-tiba menjelang akhir, lalu kemudian terlanjur, nah dia kandung. Lalu kira-kira kalau tidak saya tunaikan itu saya melanggar nggak dan harus membayar kafarat nggak? Menurut ajaran Islam itu tidak mesti bayar kafarat
Jadi kalau dilanggar pun itu tidak ada kafaratnya. Nah ini dasarkan pada hadis Rasul, la nazara fi maksiatin, tidak ada nazar dalam hal yang maksiat. Oke. Ya, masih ada waktu kita 10 menit. Ya, untuk kita mulai. Gimana kalau seandainya nazarnya seperti ini? Kalau seandainya usaha saya maju berhasil, saya akan nikah lagi, boleh tidak? Wah, Kalau nikah kan tidak oke. tidak jelek. Ya. Jadi ada istilahnya, ada disebut dengan nazar mubah, ada disebut dengan nazar makruh. Nah, jadi pembagian itu. Nanti akan ada nazar mubah, artinya yang boleh-boleh. Nah, kemudian ada nazar makruh. Nah, kalau tadi yang tadi nazar sesuatu yang masyad itu memang sifatnya tidak sah, tidak boleh. Itu kan dilakukan. Ya, kalau terkait dengan pertanyaan tadi, kalau kemudian saya sukses umpama, maka saya akan nikah lagi. Nah, itu aspeknya nanti adalah berkaitan dengan aspek bab nikah nanti, hukum nikah berkaitan dengan beberapa persyaratan-persyaratan yang terkait dengan pernikahan. Selama memang dia memenuhi persyaratan untuk menikah lagi, itu dari perkenankan yang dua, sebetulnya. Dan kalau kemudian bahwa menambah itu adalah untuk menambah kebaikan, justru menambah kebaikan, ya boleh-boleh saja. Tapi ketika umpama dengan nazar itu lalu kemudian akan membuat malapetaka, itu kan jadi piring terbang segala macam. Nah itu sebabnya syaratnya tadi adalah bahwa nazar itu adalah untuk takarrub kepada Allah yang tidak melahirkan akibat ekses-ekses yang tidak baik. Itu adalah untuk kebaikan. Tapi kalau kemudian diperhitungkan kira-kira kalau ini lagi dan kemudian menimbulkan persoalan, menimbulkan masalah, ya sebaiknya bisa dilakukan. Oke. Nah, gini terakhir ini saya sampaikan. Berapa kadar kafarat nazar? Secara eksplisit memang tidak disebutkan, tidak ada dalam hadisnya secara eksplisit tentang kadarnya. Itu sebabnya dalam hadis itu disebutkan bahwa kadarnya itu adalah mengikuti kadar kafarat sumpah. Sebab nazar itu dianggap nanti mirip dengan sumpah. Jadi kalau dia melanggar nazar, maka kafaratnya adalah mengikuti kafarat sumpah. Di antaranya adalah untuk memberi makan 10 fakir miskin, atau memerdekakan hamba. Nah, jadi seperti yang sudah kita sampaikan kemarin itu dalam kafarat sumpah. Nah, karena memang nazar itu, jadi jika dia melanggar itu tidak ada ketentuan yang pastinya. Nah, tapi dalam hadis disebutkan bahwa kadarnya, kadar kafarat itu adalah disesuaikan dengan kadar orang yang melanggar sumpah. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, saudara. Kalau itu nazar itu apakah akan bernazar? Apa itu istilahnya membuat doa? Ya, membuat ingin dikabulkan. Ya, doa dan nazar itu dua hal yang berbeda. Hanya begini, kalau doa itu kan permintaan. Jadi disebut dengan doa itu adalah permintaan, permohonan, dari bawah ke atas. Itu disebut dengan doa. Kalau dari atas ke bawah instruksi, namanya perintah amal. Nah, doa itu adalah permintaan, permohonan kepada Allah. Nazar itu bukan, itu janji, sejenis janji sebetulnya nazar itu. Nazar
itu sejenis janji, tetapi lebih tinggi di dalam kekuatannya dibandingkan dengan janji. Gitu. Itu sebabnya tadi definisi awalnya adalah sesuatu yang dikonsekuenkan diri dalam definisi itu. Jadi diiltizamkan. Nah, kalau janji itu kan, janji itu agak sedikit berbeda, meskipun agak berdekatan dengan nazar. Tapi kalau janji itu ini ya, oke, besok saya datang ke rumah ya, itu janji. Gitu. Tapi tidak ada syarat sebelumnya. Gitu. Biasanya orang ada kalau nazar itu ada syarat sebelumnya, jika gitu, jika saya sukses, jika saya lulus, jika anu maka gitu. Tidak ada kalimat jika maka. Itu kalau nazar. Nah, kalau janji itu tidak begitu. Besok datang ke rumah ya, pokoknya jam 9 saya datang ke rumah, itu janji. Agak beda. Masih ada? Jadi menurut tadi kita ngomong yang dimaksud itu mungkin kalau yang saya pahami ini, kita berdoa kan minta sesuatu. Nah, kan lama nih, maksudnya supaya boleh dia akan ajar aja ya. Ya beda, doa dengan nazar beda. Apakah bisa disebut sebagai penguat doa maksudnya? Gitu ya. Gitu. Jadi kan kalau kita berdoanya akhirnya kan kalau saya nazar kan ya mudah-mudahan dengan nazar ini doa saya yang selama ini saya kerjakan bisa terkabul. Bisa jadi sebagai penguat doa, kan? Biasanya nazar itu adalah apa? Sebagai kelanjutan dari ketika kita berdoa, lalu kemudian namun Gusti ieu dikabulkan, maka saya akan anu. Seperti Nabi Ibrahim bernazar ketika tidak punya anak wae dalam usia 80 tahun berkemudian kemudian mau punya anak, dia bernazar. Gitu kan? Nah, kalau dikabulkan Allah saya punya anak, maka kalau Allah meminta anak saya, maka akan saya berikan. Gitu kan? Maka akan saya berikan. Nah, itu sebabnya ketika anak Ismail itu lahir, ya usia muda itu yang kemudian ada perintah melalui mimpi itu untuk menyembelihnya, untuk membuktikan benar nggak omongan Ibrahim dulu itu, gitu. Benar nggak bahwa dia ini taat kepada Allah meskipun harus mengorbankan. Ya bisa jadi memang dia bisa jadi sebagai penguat, tapi lagi antara doa dan nazar itu dua hal yang berbeda. Nah, biasanya itu saking ayana gitu kan. Bisa jadi itu sebabnya. Lalu kemudian dia bernazar. Terus dia kayak bisa gitu. Jadi kamu dikabulkan, maka saya akan ya. Bisa jadi itu sebagai penguat dari ya, tapi kan tidak dilanjutkan sekali lagi. Yang doa mah doa, artinya bahwa nazar itu bukan sesuatu yang dianjurkan. Gitu. Jadi yang menjadi lalu saya sukses, maka saya akan anu begitu. Nah, kata hadis tadi sebutkan orang yang ingin memberi tapi harus nazar. Itu ciri orang yang pelit. Orang yang pelit gitu. Memberi teh namun aya nazar. Kemudian nazar berarti itu. Itu sebabnya tidak dianjurkan. Nah, kalau mau ada pertanyaan, bagaimana orang yang sudah meninggal dunia tapi kemudian memiliki nazar? Bapak orang tua kita
dari Ibnu Majah bahwa seorang wanita bertanya kepada Nabi, "Inna ummi tuwfiyat 'alaiha wa 'alaiha nazru siyami. Fa tuwfiyat qabla an taqdiyahu fa qala liya sum'an hal wali." Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia yang mempunyai nazar puasa sebelum dapat memenuhinya. Lalu Rasulullah menjawab, walinya berpuasa untuk mewakilinya. Jadi kalau kemudian ada orang tua, ada saudara yang dia bernazar lalu kemudian belum sempat memenuhi nazarnya lalu keburu meninggal dunia, maka walinya itu wajib untuk menikahi. Jadi kalau dia nazar puasa itu tadi saya puasa 3 hari, jika ini sukses gitu. Nah belum sempat dia memenuhinya lalu kemudian meninggal dunia, maka walinya itu wajib untuk menikahi. Selesai tidak? Belum. Bahasan ini nanti kita masuk ke Baik, kalau